Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akramana bil Islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Sayyidi Al-Syekh Ahmad Al-Shirazi hafizahullah wa matta'ana Allahu bituli umurihi. Sayyidi Al-Habib Bahashim Al-Habaib Al-Afadil Al-Ulama Al-Ajilla, asa an yakuna hadha al-liqa liqa'an tayyiban mubarakan fih. Yang sama-sama kita hormati para alim, para ulama, para habaib. Bersama kita di dunia ini, mudah-mudahan bersama pula kita di surga. Ma'an nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dalam bayangan saya akan bersilaturahim dengan Syekh hanya duduk sekedar minum kopi. Ternyata betul, duduk dan minum kopi, tapi bersama orang-orang yang disatukan Allah dalam ikatan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ana uhibbukum fillah. Saya menyayangi guru kita semua karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk dalam yang disebut Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Di antara 7 golongan yang dapat naungan nanti pada saat tak ada tempat berlindung kecuali perlindungan dari Allah. Al-mutahabbuna bi jalali, orang-orang yang berkasih sayang karena Allah Subhanahu wa taala. Al-Faqir Abdul Somad datang jauh nun dari Pulau Sumatera, transit di Jakarta, singgah ke Banjarmasin, sempat pula tadi naik Balanting, lalu kemudian sampailah ke Loksado. Hari ini bersama dengan para orang-orang man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fa huwa fi sabilillah, maka dia sama dengan mujahid fi sabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Abdul Somad Al-Faqir hari ini sedang bersama dengan al-mujahiduna fi sabilillah. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u, kalau kamu lewat di taman surga, maka ikutlah kalian makan dan minum. Kata sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, taman surga itu di akhirat ya Rasulullah. Tidak. Ada taman surga di dunia, majalisuz zikir, majlis zikir. Masuk ke dalam majlis zikir bersama Sayyidi Syekh. Saya sedang berada di Taman Raudhah, melihat tiangnya babun Nabi, pintu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melihat karpet yang hijau mengingatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah bukan karena kue-kue ini, kuelah yang mengingatkan kita kembali ke kandangan. Tapi semua yang kita lakukan hari ini insyaallah diridhai Allah, diridhai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yang ingin Al-Faqir sampaikan, man ahsana ilaikum, siapa yang berbuat baik kepada kamu, fakafi'uhu, balaslah. Fa illam tajidu, kalau kamu tak sanggup membalas, fad'u lahu, doanya pun diajarkan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jazakumullahu khairal jaza. Hanya Allah lah yang dapat membalas segala kebaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat kepada Sayyidi Syekh dan kepada semua para tulabil ilmi insyaallah. Ini poin yang pertama yang ingin Al-Faqir sampaikan. Yang kedua, bahwa setelah selesainya risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya wa la rasula ba'dah, tak ada lagi nabi setelah itu, tapi beliau masih meninggalkan al-ulama warasatul anbiya, para ulama yang dikirim dari zaman berzaman. Setelah Nabi SAW meninggal, diwarisi ilmu itu oleh hibrul ummah yang didoakan Nabi, Allahumma faqihhu fid din wa'allimhu ta'wil, Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma.
diwarisi oleh sahabat Nabi yang didoakan Nabi. Allahumma akthir amwalahu malahu wa waladahu, jadikan hartanya banyak, hartanya berlimpah, anaknya banyak. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ada orang-orang yang diberikan Allah warisan darah, ada yang diberikan warisan ilmu. Semua itu semuanya mewarisi risalah Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa may yartadda minkum an dinihi, siapa di antara kamu yang murtad wal iyadzu billah, ditinggalkannya agama ini, Islam tidak akan mati. Fasawfa ya'tillahu biqaumin, Allah akan ganti biqaumin dengan sekelompok orang, yuhibbuhum, Allah mencintai mereka dan mereka membalas cinta Allah, wa yuhibbunah, dan hari berganti, musim berubah. Di sana ada anak muda yang sibuk dengan maaf, dengan pacarnya, dengan gadgetnya, dengan narkobanya, tapi kemudian Allah ingin menunjukkan, hai Abdul Somad, ada anak-anak pelanjut risalah kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang berkata, nanti kalau Ustaz Abdul Somad meninggal dunia, Ustaz jangan banyak-banyak keliling tausiah, nanti Ustaz sakit, jatuh, pingsan, meninggal, bagaimana? Sampai kemari bangkit semangat Al-Faqir, meninggal Abdul Somad, maka hamba-hamba Allah akan melanjutkan risalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang tua yang sayang kepada anak memasukkan anaknya ke pondok pesantren. Orang tua yang ingin mengalir amal jariah, ilmun yuntafa'u bih, waladun salihun yad'ulah, memasukkan anaknya ke pesantren. Kalau sudah dimasukkannya, insya Allah selamat dunia, selamat akhirat. Itulah nanti anak yang akan membisikkan ke telinganya saat sakaratul maut, laqinu mautakum, talqinkan orang yang sakaratul maut di antara kamu ucapan terindah saat melepas ruh keluar dari jasad, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah taala minal aminin. Hari ini ada orang yang takut anaknya masuk pesantren, nanti makan apa? Makan yang dipikirkannya. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menjadikan dunia ini terhampar. Wa ma min dabbatin fil ardi, segala yang melata di atas muka dunia ini, illa 'ala Allah rizquha, Allah menjamin rezekinya. Lau tawakkaltum 'ala Allah haqqa tawakkulih, kalau kau betul-betul bertawakal kepada Allah sebenar-benar tawakal, Allah razaqakum kama ruziqat tayr, kamu akan diberikan rezeki seperti Allah memberikan rezeki kepada seekor burung. Taghdu khimasan, pergi terbang dalam keadaan perut kosong, wa taruhu bitanan, pulang dalam keadaan perut berisi kenyang. Jadi kalau ada manusia tidak yakin tawakal kepada Allah, lebih baik dia jadi burung, lebih hina dia daripada unggas. Kenapa? Karena unggas masih mau terbang, padahal rezekinya dia tidak tahu, dan yang dia miliki cuma ada dua, paruh dengan ceker kakinya, tapi tidak ada yang mati kelaparan. Karena Allah Subhanahu wa taala berjanji, kalau sudah Allah berjanji, innaka la tukhliful mi'ad, maka orang yang ragu memasukkan anaknya ke pesantren, takut nanti kerja apa, takut nanti makan apa, orang ini sesungguhnya bukan krisis akhlak, orang ini sesungguhnya bukan masalah budi pekerti, tapi akidahnya rusak. Di mana letak imannya bahwa Allah sudah menuliskan takdir, rezeki, umur, jodoh, usia? Di mana letak keyakinannya? Maka sesungguhnya orang yang keyakinannya rusak, dia mesti mengulang syahadatnya, dia mesti kembali berkata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, karena ada keraguannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi adik-adik yang sudah di pondok pesantren, semangat belajar, karena inilah yang akan menyelamatkan kalian di dunia dan di akhirat nanti insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Poin yang ketiga, al-isnad minad din, sanad ini bagian dari agama. Fanzuru amman ta'khudhu dinakum, maka lihat kamu mengambil ilmu dari mana, dari siapa. Laulal isnad, kalaulah bukan karena sanad, laqala man syaa ma syaa, orang akan sesuka hatinya saja mengambil ilmu dari khawarij, dari murji'ah, dari qadari,
Qadariyah, dari Mu'tazilah, dari Jabri, dari Jabriyah, dari orang yang terkena fitnah khalqil Quran. Itu aliran-aliran sesat zaman silam. Muncul zaman modern, sekuler, liberal, ateis, komunis. Maka alhamdulillah adik-adik sekalian menjaga sanad yang sampai bisanadil muttasil, dengan sanad bersambung sampai kepada dari Sayyidi Syekh bersambung kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan rantaian sanad para habaib. Sayyidi Muhammad mengambil kepada Sayyidi Alawi, Sayyidi Alawi mengambil kepada Sayyid Abbas Al-Hasani Al-Maliki, sampai kepada Sayyidul Khalqi Ajma'in, Sayyidul Thaqalain, Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina wa Dhukhrina wa Qurrati A'yunina wa Barakatina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jaga sanad ini. Sanad dalam kitab Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Nasai, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibn Majah, Musnad Ahmad bin Hanbal, Muwatta Malik, Sunan Ad-Darimi. Begitu juga dalam mazhab fikih, dalami fikih mazhab Syafi'i, dari mulai matan taqrib, fatul qarib, naik ke atas sampai ke i'anatul talibin, lalu kemudian kitab-kitab besar Al-Mahalli, lalu kemudian kumpulan dari semua mazhab Syafi'i yang direvisi, dirapikan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Lalu kemudian setelah itu paham dengan baik, matang mazhab Syafi'inya, silakan baca sebagai perbandingan Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid oleh Imam Ibn Rushd, lalu kemudian Al-Fiqhul Islami wa Adillatu, lalu kemudian Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah. Tapi kakinya batang kayu, akarnya akar tunggal menghunjam ke tanah, pucuknya biarlah ke atas. Setelah nanti pulang ke kampung halaman, falaula nafara min kulli firqatin minhum, jangan semuanya berkebun kelapa sawit, jangan semuanya menjadi PNS, jangan semuanya menjadi polisi dan tentara. Mesti ada 2-3 orang liyatafaqahu fid din, mendalami ilmu agama. Tujuannya apa? Wal yunziru qaumahum, pulang ke kampungnya menebarkan agama Allah. La'allahum yahdzarun, mudah-mudahan umat ini menjadi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau pulang ke kampung halaman, pengajian umum sudah banyak di TV, di radio, bacakan umat ini kitab. Dari mulai yang kecil Arba'in An-Nawawi, khatam Arba'in meningkat kepada Riyadhus Shalihin. Selesai Riyadhus Shalihin, nampaknya umat perlu berzikir Al-Azkar. Setelah itu umat pula nampaknya tertarik kepada fikihnya, maka baca Bulughul Maram. Nampaknya tak cukup hanya sekedar matan, bacakan pula Subulus Salam lil Imam San'ani, Syarah Bulughul Maram lil Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani. Maka ini semua akan menyelamatkan umat dari kebodohan. Hari ini orang banyak mengajar suhufiyun, mengambil dari kertas. Zaman dulu orang kalau mengambil ilmu dari kertas itu derajatnya rendah, tidak diakui. Suhufi, diejek. Suhufi, mengambil ilmu dari kertas. Karena zaman dulu orang mengambil ilmu dari guru, talaqi. Tidak perlu lagi adik-adik talaqi. Kenapa? Karena ilmu sudah diambil dari Makkah Al-Mukarramah, dari Khadimul Haramain, dari Khadimus Sunnah fi Ardil Haramain, Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki, turun kepada Sayyid Syekh. Lalu kemudian adik-adik mengambil sanad itu bersambung, mengambil barakah dari mulai sanad zikir, sanad kitab, sanad mazhab, sanad hadis, sanad doa, sanad berbagai macam sanad. Maka itulah nanti yang akan membuat kita bersama dengan mereka sebagaimana sahabat dulu bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak semua orang punya keberuntungan ini. Maka al-ilmu saydun, ilmu itu seperti binatang buruan. Wal kitabatu qaiduhu, sedangkan menulis itu adalah pengikatnya. Qayyid suyudaka bil hibalil wasiqah, maka tulislah al-athbat, tulislah al-isnad, supaya nanti sampai pada masanya kalian menjadi tuan-tuan guru, tidak sesat dan menyesatkan. Bukan termasuk dalam yang ditahzir, diperingatkan oleh Nabi, akan ada sekelompok orang dhalla wa adalla, sudah sesat, menyesatkan umat.
insya Allah umat ini akan selamat di Kandangan, di Sulawesi, di kabupaten, di provinsi Kalimantan Selatan, Republik Indonesia, dunia akan selamat dengan para ulama yang menjaga sanad keilmuan, insya Allah. Ini poin yang ketiga. Yang terakhir, yang keempat, orang yang menuntut ilmu doanya makbul karena mereka berada di majlis ilmu, majlis zikir, dinaungi oleh para malaikat. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum. Kalau itu mereka lakukan, nazalat alaihimus sakinah ghasyat bihimur rahmah haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Maka jangan lupa di akhir majlis, di tengah berdoa dengan para habaib, dengan Sayyidi Syekh, maka selipkan pula lah doa untuk Abdul Somad supaya istiqomah dan mati dalam keadaan wala tamutunna illa wa antum muslimun, mati dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pertemuan kita ini pertemuan yang mendatangkan rahmat, pertemuan yang diturunkan barakat, pertemuan yang dicatat oleh para malaikat. Di dunia kita bersahabat sampai ke akhirat, sampailah nanti ajal tiba, sampai bersama dengan para nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Faqir Abdul Somad mohon maaf atas segala kekhilafan, kekurangan, su'ul adab, tidak pada tempatnya, kepada Sayyidil Syekh, kepada Sayyidil Habib, kepada semua adik-adik sekalian. Mudah-mudahan di masa akan datang kita tetap menyambung tadi silaturahim. A'tadzir ala kulli taqsir. Jazakumullah khairal jaza. Waffaqana Allah lima tuhibbuhu wa tardah. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.